Hi. Where are you? We're gonna figure this out together. Did you call the cops? You told me she ran away, Vic! Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Film yang akan kita bahas kali ini memiliki konsep yang tergolong unik, karena sudut pandang di film ini hanya menggunakan layar komputer dan juga smartphone. Dengan judul film Searching tahun 2018 dan skor rating 7,6 di IMDb. Alur ceritanya ringan dengan plot twist yang cukup sulit ditebak. Film ini relate abis dengan perilaku manusia di internet zaman sekarang. Kalau lo suka stalker mantan, film ini kayak ngasih tutorial buat orang awam untuk melakukan stalking. Ya, lebih tepatnya film ini ngasih lo cara untuk mencari rekam jejak digital seseorang. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung kita tonton filmnya. Oh, no, look over there. Film dibuka dengan keluarga dari David Kim, sang istri bernama Pamela dan anaknya yang bernama Margot. Pamela aktif dalam mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan Margot dari awal kelahiran, belajar piano, pertama masuk sekolah, acara bakat, dan lain-lain. What is that? What, you don't know Pokemon? Step faster. Smile. Oh, sorry, this is a video. Sayangnya, Pamela didiagnosa memiliki penyakit kanker, dan sebagai keluarga mereka pun berharap Pamela akan sembuh dan pulang. Tapi sayangnya, setelah kematian Pamela, Margot yang baru saja masuk SMA sekarang hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja. Beberapa bulan kemudian, saat David di rumah, dia mencoba menghubungi Margot via FaceTime, dan David menanyakan kapan dia akan pulang. Karena saat ini Margot sedang belajar kelompok di rumah temannya, Margot mengatakan kemungkinan dia akan pulang terlambat. Like 9ish or? Late, like all night, probably. Oh, one more thing. I want to Bye, know Dad. about the final you. Lalu David video call lagi dengan saudaranya yang bernama Peter. Peter menanyakan soal resep kimchi yang biasa digunakan Pamela. Lalu David yang melihat stoples ganja di mejanya membuat David merasa kurang suka. This healthy and organic. Can we not do this right now, please? It's been a long day. Saat malam hari, Margot yang belum pulang mendadak menelpon. Tapi sayangnya, David sudah tidur dan dia baru menyadari telepon dari Margot saat pagi harinya. David pun terus mencoba menghubungi Margot, tapi sayangnya tak ada satu balasan pun yang diterimanya. Lalu David menyadari satu hal, saat dia mengirim foto, nampak laptop Margot yang tertinggal. Sampai saat ini, Margot tetap tak ada kabar dan David ingat kalau setiap hari Jumat dia mengikuti les piano. David pun langsung menghubungi tempat les piano dan berharap dia ada di sana. Tetapi setelah dia menghubungi guru pianonya, Put my daughter on the phone just for a second. Margot Kim canceled her classes 6 months ago. ya, Margot sudah berhenti mengikuti les piano. David pun merasa aneh karena selama 6 bulan ini Margot selalu meminta uang les piano secara rutin. David pun menelpon Peter dan menanyakan pendapatnya. Peter merasa kalau Margot hanya bolos atau pergi jalan-jalan. Lalu dia menyarankan David untuk menanyakan ke teman-temannya sebelum melaporkan ke polisi. Lalu David mencoba mencek teman-teman dari Margot di media sosial. Tapi anehnya semua media sosial Margot di private dari Facebook, Twitter, dan Instagram. David pun mencek data istrinya dan David menemukan beberapa kontak. David menelpon salah satu kenalan istrinya yaitu Ibu Isaac. Ternyata dia mendapatkan info kalau Margot diajak berkemah bersama teman-temannya dan kemungkinan Margot juga ikut. Karena di gunung sinyal kurang bagus, orang tua Isaac mengatakan keesokan paginya barulah dia bisa menghubungi anaknya. Pagi harinya, Isaac pun menelepon David langsung, akan tetapi
Can you put my daughter on the phone, please? She never came. Karena hal tersebut, David pun langsung menelepon polisi untuk melaporkan kehilangan Margot. Dan setelah laporannya diterima, David mendapatkan telepon dari seorang detektif yang bernama Vic. Vic mengatakan kalau dia ditugaskan untuk membantu kasusnya David. Sambil menjelaskan kronologi kehilangan Margot, David juga mencari info siapa detektif Vic ini. Ternyata dia pernah dinobatkan sebagai detektif terbaik dan Vic meminta pada David untuk memberitahunya info tentang diri Margot. David pun menggunakan laptop Margot yang tertinggal dan dia mencoba untuk login dengan Facebooknya Margot. Dengan total 200 orang lebih yang berteman dengan Margot, David pun menanyai mereka satu persatu. When was the last time you saw her? Tuesday. Her locker's near me. I was at my dad's house. Saat Vic datang, David pun memperlihatkan hasil pencariannya dan Vic menyuruhnya untuk terus melaporkan setiap temuannya. Saat David terus mencari info, David baru menyadari fakta bahwa Margot selama ini tak begitu banyak memiliki teman, dan dia merupakan anak yang sangat introvert semenjak ibunya meninggal. She felt bad about everything that happened to you guys. She has friends, right? Lalu David pun menemukan salah satu teman Margot di malam terakhir sebelum dia menghilang. Teman Margot yang bernama Abigail ini mengajak belajar kelompok malam itu dan Abigail mengatakan dia mengundang Margot hanya karena rasa kasihan. Dan juga saat belajar kelompok, Margot ternyata pulang lebih dulu. Not really that close. Why did you invite her to study group? You know, she did go on Tumblr a lot. What is a Tumblr? Setelah mendapatkan info dari Abigail, David pun langsung mencek akun Tumblr Margot. Tapi di dalam akun Margot hanya terdapat foto-foto random. Tak lama kemudian, detektif Vic mengirimkan sebuah video dan ternyata video tersebut rekaman CCTV yang berhasil memperlihatkan mobil Margot yang berjalan ke arah luar kota. 152 East, 10:02 p.m. Lalu David juga mendapatkan petunjuk lain, yaitu transaksi uang yang dia berikan setiap kali membayar les piano. Ternyata selama 6 bulan ini Margot menabung semua uangnya dan anehnya dia mentransfer semua uangnya ke orang yang tidak dikenal lewat aplikasi Venmo. Ya kurang lebih kayak GoPay lah. You don't think she's involved with anything serious, right? Saat David mengecek Instagramnya Margot, David pun menemukan lagi nama akun yang selalu mengomentari foto Margot dan orang tersebut bernama Derek Ellis. Setelah melihat profil Derek, David pun curiga dengannya dan setelah dia mendapatkan nomor Derek, David pun langsung menanyakan di mana dia saat Margot menghilang. What are you hiding? I was busy. What are you hiding? Nothing. Where were you the night my daughter went missing? Tak lama kemudian, Vic pun menelpon dan dia memberitahukan bahwa Margot memiliki SIM palsu dengan nama June Rachel. Bahkan, pembuatan SIM palsu tersebut bertepatan dengan hari di mana Margot mencairkan tabungannya. She gets a fake ID, she sends money to herself. What does this mean? That Margot ran away. I know my daughter. She did not run away. Tak terima dengan dugaan Vic, David pun mencari petunjuk lain dan kali ini dia menemukan situs Ucast dan Margot sering mengunjungi situs tersebut. Lalu, David mencoba live menggunakan akun Margot. David berharap ada orang yang mengenal Margot. Tapi saat dia baru online, hanya satu orang dengan nama Fish and Chip yang menonton dan langsung live saat itu juga. Lalu David pun mencek semua riwayat live yang dilakukan Margot. Di sini kita bisa melihat semua video Margot memiliki ekspresi dengan kesedihan yang mendalam. Lalu David menyadari akun Fish and Chip ini selalu muncul di semua live-nya Margot. Pemilik akun Fish and Chip ini bernama Hannah dan dari obrolannya, Hannah ini bekerja sebagai waitress dan memiliki ibu yang sakit parah karena kanker. Today is this Make a Babe's birthday. Hey, sweetheart. It's Tuesday. Dan dari beberapa video Margot, hubungannya dengan David selama ini menjadi awkward dan kaku. Downstairs.
David yang curiga dengan Hannah melaporkan akun tersebut kepada Vic, tapi setelah pemeriksaan Vic mengatakan kalau Hannah sedang bekerja di saat Margot menghilang. Di sini Vic berusaha menenangkan David dan Vic menceritakan bahwa dia juga memiliki anak yang pernah membuat masalah. Dan sebagai anak, wajar dia menyembunyikan rahasia yang bahkan tidak diketahui orang tuanya. Setelah selesai bicara dengan Vic, David menyadari satu hal. Salah satu video Margot ada sebuah rekaman di sebuah danau, dan danau tersebut merupakan tempat favoritnya Margot. Lalu David pun mencoba mencari lokasi danau tersebut, dan danau tersebut bernama Barbossa. Ternyata danau tersebut terhubung dengan rekaman terakhir di mana Margot terakhir kali terlihat. Saat waktu menunjukkan jam 4 pagi, David yang ada di Danau Barbossa langsung menghubungi Vic, dan ternyata saat David sampai di sana, dia menemukan gantungan kuncinya Margot. Hey, where are you? What are you showing me? This is her keychain. I'm heading on my way. Saat pagi hari, berita penemuan mobil Margot di dalam danau pun disiarkan di TV dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Look like there's anyone at the front seat. They're checking the trunk. Karena di dashboard mobilnya ditemukan percikan darah dan uang sebesar $2.500, dan karena hal tersebut, berita kehilangan Margot pun menjadi viral, sehingga banyak sukarelawan yang membantu mereka untuk mencari keberadaan Margot di areal sekitar danau. Already cleared the following zones. And so far, nothing to show for it except for the torturous mystery at its center. So if you have some time tomorrow, love the help. 4 hari pun berlalu dan para pencari masih belum menemukan apapun. Saat hari kelima, pencarian tertunda karena terjadi badai dan hujan besar. Dengan hashtag Find Margot, beritanya pun semakin viral, bahkan beberapa teman Margot numpang pansos. Ditambah lagi, beberapa netizen malah menuduh David lah sebagai pelakunya. Di saat semua mendoakan dan berharap Margot ditemukan, orang yang bernama Derek sebelumnya malah mengupdate status dengan mengatakan Margot sedang bersamanya. Karena kesal dengan status Derek, David pun langsung menemuinya dan menghajar Derek saat itu juga. Karena perkelahian tersebut, David pun dilarang Vic untuk ikut investigasi lanjutan. Dude, to help you find my daughter. I know, but you can't see things clearly. Dan karena David hanya bisa terdiam di rumah, David pun mencek beberapa foto bukti di TKP. Dan logo tersebut ternyata sama dengan logo yang ada di foto profil Peter. David pun mencek riwayat chat Margot dengan saudaranya tersebut. Dari beberapa chat tersebut, dan faktanya adalah Peter dan Margot sering bertemu diam-diam di malam hari. Bahkan, chat terakhirnya merupakan tanggal sebelum kejadian hilangnya Margot. Curiga dengan saudaranya sendiri, David pun mendatanginya dan memasang beberapa kamera untuk pembuktian. Dan setelah David mengancam Peter, ternyata Peter dan Margot memang sering bertemu, tetapi mereka hanya ngobrol sambil menghisap ganja. I was smoking her out. You stop talking to Margot about the only thing that's been on her mind the last 2 years. She needed you to talk to her. Tak lama kemudian, Vic menelpon David dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan pelakunya. Melalui pemberitaan di TV, pelaku bernama Randy dan dia merupakan mantan napi yang dijerat karena narkoba dan pelecehan. Randy membuat video pengakuan dan menguploadnya dan dia mengatakan, I'm sorry for what I did to you. I'm sorry for beating you and tossing you with your suitcases so no one would ever find you. Duff was deceased, seemingly by a self-inflicted gun wound. Tetapi saat Randy ditangkap, dia didapati sudah bunuh diri dengan tembakan di kepalanya. Dengan pengakuan tersebut, Margot dinyatakan meninggoy, tetapi David merasa ada yang aneh karena sampai saat ini tidak ada ditemukan mayat Margot yang disimpan di dalam koper. I am so sorry for everything that happened to your daughter.
Please, do not hesitate to call. David pun mulai putus asa dan dia menerima kenyataan bahwa Margot sudah meninggoy. Lalu, David pun mendaftarkan Margot di sebuah situs pemakaman online. Saat ingin mengupload foto Margot, David melihat sebuah foto Hannah terpampang di situs tersebut. Dan ternyata Hannah merupakan seorang model dari stok foto. Karena saat itu Vic tidak bisa dihubungi, David pun menelpon ke kepolisian pusat dan mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan. From the moment she volunteered to lead it to the way she handled the investigation. I was led to believe that she was assigned to the case, right? She was assigned. No, she definitely volunteered. Ya, ternyata detektif Vic mengajukan dirinya sendiri untuk mengusut kasus ini. Dan saat David memeriksa Facebook Vic, di sana dia mendapatkan foto Vic dengan Randy yang mengaku sudah membunuh Margot. Ternyata Vic memiliki hubungan dengan Randy sebagai mantan napi. Dia membantu Vic menjadi sukarelawan dalam melakukan pembangunan klinik rehabilitasi para pecandu narkoba. Di acara mengenang Margot dari situs pemakaman online, David melihat sosok Vic menghadiri acara tersebut. Dan dengan cepat, David dan beberapa polisi menangkap Vic sebagai salah satu tersangka. We're taking you now to San Jose, California, has just been taken into custody at the vigil for a local teen. Setelah Vic diinterogasi, ternyata di malam Margot menghilang, Vic mendapatkan telepon dari anaknya yang bernama Robert. Dan dia mengaku sudah mencelakakan Margot dengan cara mendorongnya ke sebuah jurang. Mom, I made a big mistake. There's a girl down there. I accidentally pushed a girl down there. Ternyata akun Fish and Chip merupakan akun Robert dan dia berniat untuk mendekati Margot karena dia sangat menyukainya. Dengan membuat cerita palsu tentang ibunya yang terkena kanker, Robert berharap Margot memperhatikannya, akan tetapi Margot justru merasa iba dan mempercayai bahwa dia memerlukan uang. Karena itulah Margot mencairkan uangnya dan memberikannya ke Hannah alias Robert. Di malam hilangnya Margot yang ingin pergi ke Danau Barbosa diikuti oleh Robert. Robert merasa bersalah karena telah menipunya dan ingin mengembalikan uang yang dikirim Margot. Tetapi Robert yang datang secara tiba-tiba membuat Margot panik dan lari dari sana. Di saat itulah Margot menelpon ayahnya. Robert yang berusaha mengejar Margot untuk menjelaskan malah bertindak kasar dan hal tersebut yang membuat Robert mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Mommy's gonna take care of everything. It was my decision. Karena tak ingin anaknya dipenjara, Vic pun berusaha melindunginya dengan cara menyesatkan setiap penyelidikan. Karena hal tersebutlah di awal dia bersikeras mengatakan kalau Margot hanya kabur. Bukan cuma hal tersebut, saat para sukarelawan mencari di sekitar danau, Vic mengatakan kalau dia dan timnya sudah menyisir di dua area. Tetapi faktanya lokasi tersebut tak pernah didatangi karena lokasi tersebut merupakan lokasi terjatuhnya Margot. Vic berpikir bahwa Margot sudah pasti meninggoy sehingga dia tak ingin mayatnya ditemukan. Dan dia jugalah yang membuang mobil Margot ke dalam danau. Lalu untuk pengakuan dari Randy, itu merupakan settingan dari Vic agar bisa membersihkan nama anaknya kalau seandainya mayat Margot ditemukan. Vic mengancam Randy untuk membuat video pengakuan, lalu Vic membunuhnya dan menyeting seolah dia telah melakukan bunuh diri. Vic sangat yakin bahwa Margot telah meninggoy walaupun dia masih hidup. Selama pencarian, Margot sudah tak ditemukan selama 5 hari tanpa minum. Tetapi pencarian di hari kelima terjadi hujan lebat dan memungkinkan untuk Margot bisa bertahan hingga hari ini. We're currently watching live who authorities now believe is at the bottom of this Northern California. Dari pemberitaan, tim penyelamat berhasil menemukan Margot dengan kondisi yang sangat kritis. Margot langsung dilarikan ke rumah sakit. Here as Margot Kim, who has been missing for the last week, is now. Pada akhirnya, Margot berhasil bertahan hidup dan selamat. Film pun tamat. Gimana? Suka sama konsep film kayak gini? Sebenarnya ada beberapa film dengan konsep yang sama kayak film Profile dan Unfriend. Mungkin bakal gue bikin juga alur ceritanya ke depan.
Secara keseluruhan film ini tergolong santai dan gak ribet-ribet amat, cuman gak nyangka aja bakalan berakhir gitu. Saat nonton film ini gue bener-bener terasa emosinya. Chun Cho yang berperan sebagai David bikin gue cukup takjub, karena dulu gue pernah nonton dia itu di film Harold and Kumar yang basicnya film komedi. Tapi di sini dia sukses besar berperan sebagai seorang ayah yang khawatir dengan anaknya. Untuk skor pribadi gue untuk film ini adalah 8,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.